Nah, oleh sebab itu harus dimaknai begini. Kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah kabur aja sudah itu nggak usah kembali ngapain lu gitu. Oke Nah ini, itu oke nggak pernyataan guys? jawaban yang sangat jahat. Jahat sekali itu Orang Pak. orang Betul. mau cari selamat kabur itu biar bisa hidup lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan Oke. dari itu. Nah Baik. Indonesia sudah Ya, baik loh. Indonesia sudah baik mas mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti paham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Oke. Nah, ya. di negeri lain diusir pemerintahnya, Hasina diusir, ya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Nah, kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak Ini bijaksana tidak, menurut Ya. saya, tidak. ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kampres LJ guys. Ini ada video keren juga dari Prof Mahfud MD guys, membahas tentang Indonesia gelap, Indonesia hitam. Kabur aja dulu kita guys. Dan ini malah ditanggapi kurang baik oleh sekelas wamen guys, karena mengatakan bahwa silakan saja guys kabur dari Indonesia sekalian aja nggak balik. Dan ini sangat disayangkan oleh Prof Mahfud MD karena justru rakyat tidak melawan, itulah apa sisi nasionalisme atau tidak memberontak guys. Kita gas simak guys. Oleh mahasiswa belakangan ini ya Kak Sering. Nah, saya ambil satu contoh Pak yang mengirimkan ke kita video. Jadi Ya, tidak hanya Oh, teks yang mereka kirimkan, tapi jawabannya juga guys. mereka mengirim video. Nah, saya ambil ada satu mahasiswi yang mengirimkan videonya kemarin ke kami, dan ini kita tanyakan videonya Pak, Bapak nanti mendengarkan, lalu Bapak jawab nanti. Ini videonya Pak. ya. Terus terang. Terima kasih Pak Mahfud sudah membuka ruang bagi publik untuk bertanya. Saya ingin bertanya tanggapan Bapak terkait dengan hashtag kabur aja dulu. Dan bagaimana Pak Mahfud menilai kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini dinilai tidak pro rakyat. Silakan Pak Mahfud, dijawab Pak. Ini pertanyaan Rumeisha tadi tentang Simak kabur aja jawaban Prof dulu yang Mahfud sekarang MD. menggema di Kabur media aja sosial dulu dan di guys. beberapa tempat oleh anak muda dan Dengan mahasiswa. Apa cabut tanggapan Pak guys. Mahfud dari pertanyaan Rumeisha tadi? Iya, istilah kabur itu aja dulu. Itu pernyataan yang lebih tegas dan mungkin keras dari orang yang mewakili masyarakat. Kalau keadaan seperti ini ya kabur aja dulu, gitu kan? Kabur aja dulu. Itu sebuah penjelasan. Di dalam kita frustasi, lebih baik keluar. Dan di luar lebih mudah. Bahkan yang mengatakan ini dulu Pak Jokowi sendiri loh. Ketika di sebuah sidang Jokowi. kabinet, Oh iya. ketika undang-undang tentang cipta kerja itu dirumuskan, itu penjelasan Pak Jokowi bagus. Kita akan mempermudah orang berinvestasi agar di dalam negeri lapangan kerja meluas, orang berinvestasi mudah. Oke. Gitu. Di Indonesia itu berbelit-belit sehingga perlu diciptakan omnibus law, di mana ada satu pintu perizinan sekali masuk sekali jadi. Pak Jokowi akan memberi contoh pada waktu itu. Apa contohnya? Contohnya saya ke Dubai atau ke Qatar gitu ya. Saya ke Dubai ngurus izin. Hanya tidak sampai 1 jam sudah keluar. Nah kalau di Indonesia harus lewat pintu ini, syarat ini, syarat itu, syarat itu. Nah Lama. kalau di Indonesia sendiri dipersulit begitu, orang kan lebih banyak kabur ke luar negeri. Oleh sebab itu, mari kita beri pelayanan yang bagus di negara di luar negeri. Hapuskan korupsi, hapuskan pintu birokrasi yang bertele-tele. Nah kalau Berteles. tidak kayak gitu orang cari kerja di luar negeri itu kan waktu itu kata Pak Jokowi. Jadi benar sekarang ini. Oh ya kalau kalau bertele-tele kayak gitu kabur aja ke luar negeri. Nah, jadi itu pernyataan keras dari masyarakat kabur aja dulu daripada pemerintahnya kayak gini kan gitu. Nah, Mas Rizal saya ingin sampaikan data yang saya ketahui sampai dengan eh, akhir tahun 2023. Berapa jumlah warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri? Itu jumlahnya 9 juta orang. Wow. 9 juta Empat guys. setengah juta di antara mereka itu ilegal. Kabur dari dalam negeri ke luar negeri karena mempertarungkan hidup di sana.
Oke. Di Indonesia nggak bisa hidup, Bertarung dia seperti lari ke sana ya. Malaysia, istrinya ditinggal. Dia merawat anak orang di luar negeri, anaknya sendiri tidak ada yang merawat di dalam negeri. Ada yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan karena menjadi Oke. pegawai-pegawai apa namanya pekerja-pekerja kapal layar, lalu kalau mati tinggal dilempar ke laut. Anda tanya ke orang NTT berapa setiap hari mayat orang NTT dikirim dari luar negeri, disiksa dan sebagainya karena mereka Oke. kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Wah, Nah itu miris guys kalau kondisinya. negara tidak menyediakan hal seperti itu, ya orang ya kabur aja kan gitu kan. Banyak yang saya dengar itu dari studi-studi apa namanya pekerjaan bisnis misalnya ya. Anak-anak muda di Indonesia mau cari izin di Indonesia susah setengah mati. Oleh sebab itu mereka-mereka yang mulai membangun kerja dalam apa startup ya, startup itu mencari izinnya ke Singapura, ke Dubai, kemana. Mereka sebentar dapat di sana langsung operasi. Apa yang terjadi? Di Indonesia mereka dipersulit, di luar negeri mereka dilayani dengan baik. Ya kabur aja, yang tidak punya ijazah kaburnya dengan ilegal. Oke. Lalu harga diri bangsa kita itu menjadi terinjak-injak. Saya Jatuhnya teringat ya. ya, Jadi di luar negeri jatuh. ketika di tahun 2000-an gitu ya, ketika Pak Amin Rais itu masih menjadi ketua MPR, dia berkomentar begini, ketika dia menyindir Mahathir Muhammad, bahwa Mahathir Muhammad itu berlaku sewenang-wenang kepada Anwar Ibrahim. Pada waktu itu kan Anwar Ibrahim sedang, taruhlah dalam bahasa politik, ya sedang direpresi gitu ya. Berlaku sewenang-wenang. Pokoknya jelek-jelekan Mahathir lah Amin Rais. Waktu itu hanya dijawab satu kalimat oleh Mahathir. Amin Rais nggak usah banyak ngomong, ngurusi orang negara orang lain. Wong bangsanya sendiri menjadi pekerja ilegal di sini. Nah, sesudah Oke. itu kan ada peristiwa pembuangan ratusan orang ilegal di Antikong oleh orang Malaysia. Wow. Dilepas di tengah kapal. Nah, itu karena di dalam negeri sendiri tidak kita bisa ngurus. Nah, Oke, dari betul. waktu Miris ke guys. waktu kita katakan itu. Tetapi tetap saja orang merasa apa yang bisa kita dapat dari dalam negeri ini. Kita yang begini kaya, yang miskin terpaksa menyabung nyawa di luar negeri, yang pintar-pintar menjadi pekerja-pekerja profesional di luar negeri. Ada yang jadi dosen, ada yang kerja di Boeing, ada yang kerja Oke, macam-macam betul di Pak. Korea, di mana, di pabrik-pabrik ternama dengan gaji-gaji yang besar. Karena di dalam negeri tidak dihargai. Nah, oleh sebab itu harus dimaknai begini. Kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah kabur aja sudah itu nggak usah kembali ngapain lu gitu. Oke, Nah ini itu opinatif pernyataan guys. jawaban yang Iya. sangat jahat. Jahat sekali itu Orang Pak. orang Betul. mau cari selamat kabur itu biar bisa hidup lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan Oke. dari itu. Nah Harus. Indonesia sudah Iya. baik loh. Indonesia sudah baik mas mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti faham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Oke. Nah Iya. di negeri lain diusir pemerintahnya, Hasina diusir, ya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Nah, kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana Miris tidak. menurut Iya. saya, Tidak. ya. Iya. Nah, begitu Oke. aja. Kita ini ingin baik-baik. Kalau nggak bisa Ya, hidup, ya sama kita mas. cari hidup di mana? Kan gitu. Rakyat itu harus dipahami. Kalau saya sih bisa hidup, Mas. Saya kan apa namanya sudah mengalami berbagai tugas dan artinya saya tidak pernah punya semboyan kabur aja dulu. Tapi saya maklum kalau ada orang mengatakan kabur aja dulu. Oke. Di sini sulit, di sini banyak koruptornya dan sebagainya dan sebagainya. Itu seharusnya Ya. direspon dengan baik, bukan diejek gitu. Oke. Ya, Pak Itu. Mahfud. Jadi Pak Mahfud memberikan jawaban yang sangat serius tadi ya tentang fenomena tagar kabur aja dulu. Dan tapi juga menyampaikan itu sebenarnya jawaban salah satu yang Bapak mengatakan tadi. Kalau perlu jangan pulang sekalian. Itu salah satu menteri Pak yang mengatakan begitu. Oh Tapi iya, menteri-menterinya memberikan beberapa tanggapan Pak. Saya ambil contoh misalnya ada beberapa. Satu, ada yang agak simpatik. Menteri Tenaga Kerja itu mengatakan begini. Ya nggak apa-apa, tetapi nanti bisa kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Itu Menteri Tenaga Kerja. Lalu ada Menteri SD mengatakan begini. Kalau begitu, saya pertanyakan dengan nasionalisme Anda, kata Menteri Bahlil menanggapi Oke. itu. Lalu yang tadi yang terakhir, Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel yang mengatakan
Ya kabur aja kalau perlu nggak usah pulang sekalian. Nah, itu Itu dia. yang aku tanggapi Nah, tadi ini itu. guys. Jadi Iya ada betul. beragam Pak Jadi pendapatnya. nggak bisa. Jadi gini loh, Mas, negaranya dibangun dengan nasionalisme, rasa Oke. cinta kepada bangsa dan negara ini. Karena apa? Karena nasib sejarah dan tujuan yang sama. Kita akan hidup bersama secara adil di negara ini. Kalau mau miskin, Secara ayo adil. miskin bersama. Gitu, agar apa? Bahwa kemiskinan itu bukan karena kejahatan dilakukan oleh pengusaha, tapi penguasa. Tetapi karena kita belum mampu menggunakan sumber daya alam. Nah, nasionalisme seperti itu bisa luntur, ya. Nasionalisme rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri. Atau kalau Oke. yang ekstrim, seperti di Korea, dilawan. Dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di mana itu Bangladesh, diusir pemerintahnya. Di Syria diusir, kan gitu. Nah kita nih baik-baik gitu, saya cari di dalam nggak bisa, ya kabur aja dah dulu gitu. Oke, Itu kan oke. sebenarnya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Oke, Di dalam Alhamdulillah. NU itu Alhamdulillah. jangan melakukan pemberontakan yang menyebabkan negara macet sehingga rakyat lebih sengsara. Kan itu jawaban Oke. yang netral daripada ngusir orang. Ya. Nah, akumulasi dari ketidaksepuasan seperti itu memang bisa pada akhirnya membuka pintu dengan cara-cara yang tidak wajar pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu harus dimaklumi dan difahami. Bukan dimusuhi orang mengatakan gitu. Itu harus dianggap sebagai masukan bagaimana nih sebaiknya negara kita kelola bersama. Oke ya, tentang Pak Mahfud, satu kabur-kabur. lagi Pak. Jadi Apa lagi? setelah tagar kabur aja dulu, berlanjut Pak. Ya, Nah, Boh, kemarin mulai muncul dan makin ramai hari ini lanjutnya apa ya, guys? hashtag atau tagar yang isinya tuh bunyinya Indonesia Gelap. Jadi tagar Indonesia Gelap Parah itu ini, guys. muncul dari kemarin dan Garuda beberapa hitam. mahasiswa, beberapa kampus Pak, termasuk kampus UI yang menyampaikan seruan itu, dan itu diikuti dengan demonstrasi di beberapa tempat Pak. Mereka mengungkapkan bahwa itu bentuk ekspresi kekecewaan mereka kepada pemerintah sekarang atas kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Pak Mahfud mungkin juga mencermati sedikit demi sedikit perkembangan itu. Apa tanggapan Pak Mahfud tentang hashtag Indonesia Gelap tersebut dan teriakan mahasiswa tentang itu? ya, hashtag eh, kabur aja dulu dan Indonesia gelap atau Garuda hitam ya. Betul, Iya betul, betul. Pak. Betul. Simbol Garuda Bukan hitam Pak. bukan Garuda Simbolnya, biru guys. lagi. Itu sebenarnya pasangan dari ekspresi kecewaan. Tapi yang Indonesia gelap itu orang yang lebih mengajak secara lebih apa namanya dinamis, tetap di dalam, tapi kita menerangi apa namanya Indonesia yang gelap ini dengan gerakan-gerakan yang sportif, terukur, objektif gitu. Sehingga muncul Indonesia gelap. Ayo kita sadarkan sekarang. Indonesia ini gelap. Oleh sebab itu kita jangan putus asa karena saya teringat apa yang ditulis oleh Mas Sukidi ya di dalam harian Siapa ini, guys? Kompas pada tanggal Mas 9 Kiki. Januari tahun 2005 ini, dan juga dipidatukan di Nurholis Majid Society pada 30 Desember tahun lalu 2004. Mas Sukidi maksudnya alumni Harvard yang sekarang pemimpin Ya, Mas pendidikan Sukidi alumni Harvard itu, ya. jadi dia mengutip Jalaluddin Rumi agar kita ini Keren, tidak guys. putus asa. Jadi begini dia kutipannya itu, Jalaluddin Rumi itu mengatakan, jika di sekelilingmu tanpa gelap gulita, maka lihatlah barangkali dirimu bisa menjadi seberkas Menerang. sinar kecil yang bisa menerangi. Jikalau segala ini, sesuatu guys. di sekitarmu gelap, lihatlah lagi. Barangkali kamu adalah cahayanya. Oke, keren. Oh, ini, guys. Pesan Maulana Jalaluddin Rumi ini termaktub dalam kitab Masnawi yang diajarkan kembali oleh Profesor Roy Mutahadeh di perpustakaan Harvard di ruang Hamilton Gibb di Universitas Harvard. Ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan.
Kegelapan Indonesia tidak selesai kita kutuk, tapi harus kita sinari. Sinari dengan cahaya. Jadi ini sekarang ini nampaknya Indonesia gelap memang. Full Di gelap, Pak. pandangan Full. di pandangan apa namanya anak-anak muda yang membuat hashtag itu, dan kita semua gelap ini mau kemana? Mau Katanya mau ke gelap. sana, di lapangan tidak jalan. Petanya Oke. mau kemana? Tidak jelas. Lalu muncullah tagar Indonesia gelap. Mari kita berkumpul sebagai lilin-lilin, agar lilin yang kecil-kecil itu kalau bersatu menjadi obor yang besar. Oleh sebab itu mari kita mencoba menjadi lilin agar kegelapan tidak berlanjut. Kita buat penerangan, buat obor yang besar. Karena setiap kita menjadi lilin, mari kita berkumpul di dalam sebuah gerakan Indonesia menjadi terang. Coba. Jadi intinya teriakan tentang Indonesia gelap itu sebaiknya kita refleksikan di lingkungan kita untuk menjadi obor, menjadi lilin kecil di tengah kegelapan itu, menjadi cahaya seperti kata Jalaluddin Rumi tadi, Pak ya. Iya. Cukup Pak Mahfud, saya kira Pak. Terima kasih Pak. Pak, saya dengar akan segera bertemu dengan akademisi di Surabaya. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin. Itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD dan juga Pak Rizal ya guys. Ini guys, ini mengenai tentang hashtag yang lagi ramai dan lagi viral di kalangan media sosial dan juga banyak juga di kalangan aktivis atau apa ya guys, atau mahasiswa guys. Kabur aja dulu, Indonesia gelap, dan juga Garuda hitam. Ini yang jadi apa ya, simbol-simbol guys. Mau dibawa kemana ini Indonesia? Mau dibawa ke sini kok apa ya, kinerja di lapangannya mandek macet, dan peta Indonesia mau kemana pun gak jelas ini guys. Inilah bentuk kekecewaan mahasiswa guys untuk apa ya, mengekspresikan bahwa kabur aja dulu guys ke luar negeri, karena ke luar negeri pun proses lebih mudah atau lebih oke lah guys, istilahnya gitu guys. Dan ini Prof. Mahfud MD menjelaskan bahwa ini seharusnya ditanggapi dengan bijak ataupun dengan baik guys, karena tidak seperti, dan ini ditanggapi kurang baik atau kurang bijak oleh wamen guys, kelas wamen guys. Dan ini siapapun saya lupa guys, simak lagi guys. Tanggapan dari wamen yaitu mengatakan bahwa silakan saja guys kabur dari Indonesia, sekalian aja enggak kembali ke Indonesia. Dan ini sangat disayangkan oleh Prof. Mahfud MD guys, karena seharusnya tidak ditanggapi dengan sedemikian rupa, tapi ditanggapi dengan baik. Sudah bagus apa ya, rakyat tidak memberontak atau tidak mengusir pemerintahan guys, seperti di negara-negara lain guys, karena apa ya, itulah istilahnya menunjukkan nasionalisme guys Indonesia guys. Semoga dengan apa ya guys, kritikan dan juga saran-saran dari mahasiswa atau yang berjuang guys untuk itu, semoga menjadi lebih baik guys, masyarakat, negaranya, dan juga yang lainnya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.